tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur berlalu begitu saja, tapi amalan gak nama-nama. Umur semakin tinggi, tapi amalan gak nama tinggi. Oleh karena itulah jangan sampai kita bagian dari orang yang menyesal. Sebab apa? Terutama kita yang maaf, yang umurnya sudah di atas 40 tahun. Sini saya tengok-tengok wajahnya ini udah di atas 40 tahun semua. Lebih sebelah kiri ini udah kaki semua lagi. Mana kau guru tuh paling tua. Yang umur 40 tahun itu Pak perlu berhati-hati. Kenapa? Karena umur 40 tahun itu umur yang sangat rentan. Kenapa disebut rentan? Kalau nggak benar-benar berubah di dalam kehidupan ini, itu ada calon penghuni neraka. Kenapa calon penghuni neraka Pak Ustaz? Karena umur 40 itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ada 5 pokok hal yang harus kita lakukan apabila umur itu sudah mencapai 40 tahun. Hatta izal balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah. Apabila mereka itu sudah mencapai usia dewasa dan umurnya 40 tahun, ingat, ini yang harus dilakukan orang yang 40 tahun ke atas. Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku bisa bersyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua. Apabila umur 40 tahun Pak masih belum pandai bersyukur, itu calon penghuni neraka. Calon Pak. Mau kemana lagi coba kalau udah 40 tahun belum juga bersyukur itu. Kemudian yang kedua, setelah kita bersyukur nikmat yang diberikan kepada kita dan nikmat bersyukur diberikan kepada orang tua kita, wa aslihni bi dzurriyyati, kemudian mengerjakan kebaikan yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Jadi makanya Pak, kita nggak boleh jadi orang soleh sendiri, pintar-pintar sendiri, soleh-soleh sendiri, alim-alim sendiri, rajin ke masjid sendiri, rajin baca Quran sendiri, nggak ada diwariskan ke anak cucu. Bahaya Pak. Jangan-jangan bekal kita untuk masuk dalam surga itu nggak cukup, dorongan dari orang yang di belakang nggak ada lagi. Kalau saya tanya ini, yakin nggak Bapak? Udah cukup belum bekal yang untuk masuk surga ini? Yakin nggak? Ragu-ragu kan? Makanya kalau merasa belum cukup Pak, bukan cuma modal dari kita, persiapkan. Wa aslihni fi dzurriyyati, katanya dalam Al-Quran itu. Persiapkan generasi untuk menopang, jangan sampai modal kita nggak cukup, nanti ada tambahan doa dari anak-anak yang soleh. Yang ketiga, amalan yang diridhoi. Jadi kalau umur 40 tahun itu pekerjaannya Pak yang diridhoi Allah saja, yang tak diridhoi Allah jangan dikerjakan. Ini tubatu ilaik wa inni minal muslimin. Umur 40 itu sudah kecenderungan bertobat, wa inni minal muslimin, dan siap menyerahkan diri kepada Allah. Jadi umur 40 tahun itu Pak 5 itu. Satu, bersyukur. Yang kedua, menyiapkan generasi setelah meninggal kita, mengerjakan pekerjaan yang Allah ridhoi, bertobat kepada Allah, siap kapan dipanggil untuk meninggal dunia. Katanya bapak-bapak udah siap belum? Belum. Itu menurut berita Quran. Tapi secara alamiah sebenarnya kita aja yang enggak. Allah itu sudah kasih kode kepada kita itu perubahan drastis di dalam kehidupan maupun pekerjaan kita sehari-hari. Buktinya itu kita sudah berumur dan sudah tua, di atas 40 tahun saya ceritakan. Kalau dulu Pak, kalau tidur itu selalu ingin berhadapan dengan pasangan. Sekarang itu udah mulai membelakangi. Itu udah dulu Pak.
Kecuali kong ini Muhammad itu ngejos terus ya. Mana kok? Ya. Itu kode Pak. Berhadapan terus kalau tidur kalau dulu. Sekarang udah mulai membelakangi. Yang kedua kodenya, belum diingatkan ini. Khusus yang umur 40 tahun ke atas, apalagi yang 60 tahun ini. Apa kode yang kedua? Kalau dulu suka makan minum yang enak-enak, sekarang sudah suka makan minum obat. Kode tiga kode kita aja yang nggak benar ini. Kalau dulu suka pakai minyak harum, wangi-wangian, sekarang sudah pakai minyak angin. Asam. Kosong, parcel, reskel, ini kelas-kelas reskel semua. Ada yang kadang-kadang cuma lomba sini. Kegaduhan itu malah berobat. Dari guru-guru juga. Yang terakhir, kode yang keras. Kalau dulu sangat keras dan tahan lama, sekarang sangat lama nunggu keras. Kecuali siapa? Kode itu. Makanya yang paling akrab dengan malaikat maut itu kan Nabi Yakub. Yakub itu CS-an dengan malaikat maut. Kalau saya nggak mau CS-an dengan malaikat maut. Kata Nabi Yakub, malaikat maut, kita kan temenan nih. Jadi kalau nyambut nyawa saya nanti kasih tahu dulu dong. Jangan buru-buru. Nanti nyampe sini nyambut aja. Lama malaikat maut ini tak kunjung-kunjung dengan ini, dengan Nabi Yakub ini. Tahu-tahu datang mau nyambut nyawa. Apa kata Nabi Yakub ini? Hai malaikat maut, kan udah saya bilang dulu dengan kamu. Kalau datang ini jangan buru-buru, bilang kasih tahu dulu. Apa kata malaikat maut? Nabiullah, kamu itu yang gak sadar. Berita dari saya itu udah banyak. Dulu rambut kamu itu kan hitam semua, sekarang udah memutih. Itu berita dari saya. Dulu kaki kamu itu tegar, sekarang kamu berdiri gak tahan lama. Itu berita dari saya. Dulu gigi kamu itu putih, sekarang rontok, bahkan sudah banyak yang hilang, ada udah kuning semua. Itu berita. Kitanya yang gak benar ya Pak. Jadi Pak, yang umur 40 tahun ke atas ya. Kalau masih belum bertobat, masih belum banyak ibadah, ketimpa masih urusan dunia saja, itu ada alamat hidup akan celaka di akhirat nanti. Itu Allah yang memberitakan dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 15. Paham kira-kira? Sholawat dan takbir juga salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Diharapkan kita nanti dikenali sebagai umatnya dan diberikan syafaat saat yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema kita yang diminta oleh Pak DKM dan pengurus, bahwa kita akan melanjutkan tentang sirah nabawiyah, yaitu cerita para nabi dan para rasul. Kita masih akan melanjutkan tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah kemarin belum tuntas kisah Nabi Yusuf itu. Kenapa kisah Nabi Yusuf ini harus kita tuntaskan? Karena kisah Nabi Yusuf itu Allah abadikan di dalam Al-Quran di surah Yusuf itu sendiri, ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal kitab in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepada engkau Muhammad kisah yang sangat baik yang kami wahyukan di dalam Al-Quran. Jadi kisah Nabi Yusuf ini kisah yang sangat baik, bukan baik saja, sangat baik. Walaupun cerita para nabi itu semuanya baik,
sungguh-sungguh kisah yang kami ceritakan tentang kisah Nabi Yusuf ini merupakan pelajaran yang sangat baik bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi kita kisahkan. Yusuf ini adalah keturunan yang sangat terhormat dan sangat mulia. Dia keturunan yang kelima daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan saudaranya. Seperti Nabi Ibrahim kan punya anak namanya Ishak, Ishak dan juga Ismail. Ishak ini punya anak namanya Yakub, Yakub itu punya anak namanya Yusuf. Terus dia sampai ke bawah. Nabi Ibrahim ini semua para nabi dan para rasul itu baik di atasnya maupun di bawahnya itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kiri kanan depan belakang Nabi Yusuf ini semuanya para nabi dan rasul. Jadi hebat. Kisah Nabi Yusuf ini sebenarnya sangat mirip dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Walaupun berbeda zaman dan kondisi, kisah Nabi Yusuf ini ada kemiripannya dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak yang ada di dalam Al-Quran. Karena kisah yang paling banyak pertama itu kisah Nabi Musa, setelah itu kisah Nabi Ibrahim, setelah itu kisah Nabi Nuh, dan terus sampai selanjutnya. Nah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini dikisahkan Allah langsung dalam surah ke-12 itu surah Yusuf. Ya, ada surah khusus yang tidak menceritakan kisah yang lain kecuali cerita Nabi Yusuf itu sendiri. Nah, apa kemiripannya? Nabi Musa alaihissalam itu berasal dari kampung. Nabi Yusuf itu juga berasal dari kampung, itu pertama. Yang kedua, Nabi Musa itu dibuang oleh ibunya oleh karena ingin menyelamatkan dari penyembelihan raja ketika itu bernama Fir'aun. Dibuang, dia dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan di Sungai Nil di Mesir itu. Nah, Nabi Yusuf ini dibuang juga, tapi bukan oleh ibunya, dibuang oleh saudara-saudaranya. Kalau ini dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke sungai, ini dimasukkan ke dalam ember, dimasukkan ke sungai. Ada kemiripan dari sini. Ini dibuang oleh ibunya karena dia nggak berani pegang anak. Pokoknya Fir'aun itu siapa lahir anak laki-laki dipotong, disembelih, dibuang, dihanyutkan. Nah, yang ketiga yang menyelamatkan itu, kalau Nabi Musa itu diselamatkan istri raja bernama Asia binti Muzahim, ya, istri yang namanya Fir'aun. Nah, kalau Nabi Yusuf ini diselamatkan Siti Zulaikha, istri raja Mesir ketika itu. Ada kemiripannya juga. Dan kedua-duanya nanti akan menjadi muslim. Ya. Kalau Nabi Musa itu diselamatkan oleh Siti Asia, hanyut dia, mampir di tepian kerajaan Fir'aun, diambil oleh Siti Asia, dia bawa ke istana. Nah, kalau yang namanya Nabi Yusuf ini dimasukkan oleh keluarganya, saudaranya ke dalam sumur, kemudian diambil oleh pedagang, dijual ke Siti Zulaikha. Siti Zulaikha yang merawatnya di dalam istana, sama istri rajanya. Yang keempat, persamaannya sama-sama anak angkat raja. Musa itu anak angkat raja Fir'aun, Nabi Yusuf itu anak angkat raja Aziz, Al-Aziz. Jadi raja Mesir ketika itu namanya Al-Aziz, jadi anak angkatnya. Kemudian yang kelima, kemiripan kisahnya, kalau Nabi Musa itu berpisah dari ibunya yang sangat menyayanginya, kalau Nabi Yusuf itu berpisah dengan bapaknya yang sangat menyayanginya. Bapak Nabi Yusuf tadi siapa namanya? Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu punya 4 istri, bapak
Yakub ini, bapaknya Nabi Yusuf ini punya 4 istri, punya 12 orang anak. Nah, yang satu bapak dan satu ibu itu dengan Binyamin namanya, ya, Binyamin. Nah, ibunya Nabi Yusuf ini meninggal ketika melahirkan Binyamin ini. Jadi Nabi Yakub ini berfungsi tidak cuma sebagai bapak, tapi juga berfungsi sebagai ibu. Makanya sayanglah Nabi Yakub ini melebihi sayang kepada anaknya yang lain. Lantaran apa? Karena Nabi Yusuf dan Binyamin ini tidak mempunyai ibu kandung lagi. Jadi biasanya Pak, ya, yang pertama anak itu maaf, kita secara logika, secara nurani sebenarnya sayang semua sekalian anak. Tapi ada tingkat keperluan yang bisa membedakan rasa sayang kita itu dengan anak. Contoh, anak perempuan itu biasanya lebih disayang oleh bapaknya. Kenapa? Karena bapak ingin melindungi anak perempuannya. Anak laki-laki kecenderungannya itu lebih sayang kepada ibunya. Kenapa dia ingin lebih sayang kepada ibunya? Karena dia kecenderungan ingin mengawasi dan melindungi ibunya. Jadi walaupun rasa sayang itu ditanamkan Allah sama di dalam hati setiap orang tua, tapi faktor ini yang membedakannya. Sama dengan Nabi Yakub ini. Sebenarnya Nabi Yakub ini sayang semua dengan anaknya yang 12 orang itu. Tapi faktor oleh karena Nabi Yusuf dan Binyamin ini adalah piatu, maka dia lebih nampak lebih diperhatikan ketimbang yang lain. Makanya ada kecemburuan daripada keluarga ataupun saudara Nabi Nabi Yusuf alaihi salam ini. Nah, yang menariknya kisah Nabi Yusuf ini bahwa diceritakan di dalam surah Yusuf itu awalnya itu bercerita tentang mimpi. Ayat keempat. Tengahnya itu bercerita tentang mimpi. Ayat 36. Terus di atasnya lagi ayat 43 bercerita lagi tentang mimpi. Cuma di surah Yusuf ini yang menceritakan kisah mimpi yang menjadi kenyataan langsung dan diceritakan ketika itu. Nah, cerita inilah menjadikan pelajaran. Ini yang pertama, kisahnya menarik Nabi Yusuf. Yang kedua, di dalam surah Yusuf itu ada 5 kali Allah sebutkan kalimat muhsinin. Muhsinin itu orang yang suka berbuat baik. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu adalah pekerjaan baik. Muhsinin. Ini yang menariknya. Yang ketiga lagi, cerita Nabi Yusuf itu terukur mulai dari saat kecil, menginjak remaja, menjadi dewasa, kemudian tinggal di istana, digoda oleh istri raja, masuk dia ke dalam penjara, kemudian diangkat jadi perdana menteri, menjadi orang yang terhormat, kembali berkumpul di dalam keluarganya. Nabi Yakub yang saat itu buta kembali melihat lagi dengan mencium bajunya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengambil semua saudaranya, termasuk Nabi Yakub, pindah ke negeri Mesir. Semuanya itu diabadikan Allah langsung secara rinci di dalam satu surah yang namanya surah Yusuf. Itu hebatnya Pak. Jadi kalau cerita Nabi Musa ada di Al-Baqarah, ada masuk di Al-Imran, ada masuk di Al-Qasas, ada masuk lagi di Al-A'raf, ada masuk lagi di Al-Anbiya, ada masuk lagi misalnya di surah Al-Hijr. Bahkan hampir di semua surah kisah Nabi Musa itu ada. Dan ceritanya itu hampir sama mirip. Nah, tetapi Nabi Yusuf ini diceritakan secara rinci mulai dari kecil sampai dia menjadi orang yang sukses, menjadi perdana menteri di Mesir ketika itu. Dia terinci Pak. Makanya disebutkan ceritanya dan
yang paling baik yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui tentang kisah Nabi Yusuf alaihi wassalam ini, bahwasanya yang paling mendetil tentang kisah Nabi Yusuf ini di surah Yusuf ayat yang ke-21. Wa qala allazina asqalahu min misra'i aqra'atihi akrimi maswatun asa ayyan fa'ana aw natakhizuhu walada wa kadzalika makanna li Yusufil ardi linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir itu, raja Mesir itu membelinya. Jadi Nabi Yusuf itu dibeli oleh raja Mesir yang termasuk istrinya bernama Zulaikha. Maka raja Mesir itu berkata kepada istrinya, bukankah kepadanya, berikan kepadanya tempat pelayanan yang baik, boleh jadi nanti dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak angkat. Demikian pula kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini maksudnya begini Pak, ini yang paling mendasar yang kita sering salah. Ini menjelaskan bahwa sebelum kita mendapatkan kedudukan di muka bumi, terlebih dahulu kita harus mendapatkan kedudukan di hati manusia. Ini yang salah, yang sering kita over, yang ingin potong kompas. Kita ingin terhormat di mata manusia di muka bumi, tapi kita tidak pernah pandai mengambil hati manusia. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini ditarik oleh Raja Mesir, dijadikan anak angkat, kemudian dibeli oleh Raja Mesir, kemudian tinggal di istana oleh karena kepribadian Nabi Yusuf ini yang sangat baik dan cakep. Ini yang sering kita lupakan Pak. Ini yang paling mendetail tentang kisah Nabi Yusuf ini. Jadi Nabi Yusuf ini mengambil hati istrinya Aziz dulu, mengambil hatinya Aziz dulu, baru Aziznya mengambilnya sebagai anak dan dimuliakan, menggantikan kedudukan sebagai raja atau perdana menteri ketika itu. Maksud dari ayat ini Allah jelaskan, kira-kira seperti ini, Muslim Ansori, kamu itu kalau ingin berharga di pandangan manusia, ingin berharga di muka bumi, ambil hati manusia dulu dong. Jangan pura-pura jadi orang hebat. Kita tahu-tahu maunya lon, tahu-tahu ingin jadi orang hebat, gak mau merintis dari jalan bawah dulu, tahu-tahu ingin jadi orang terhormat, tapi kita gak pernah mengambil hati orang agar orang itu menjadi berwibawa. Jadi kita ini berwibawa di hadapan manusia. Ini gak pernah kita ambil. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ini cerita yang pertama. Kemudian Nabi Yusuf ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menafsirkan mimpi. Artinya dia punya keahlian. Tapi keahlian yang diperoleh oleh Nabi Yusuf, diberikan karunia oleh Allah ini, digunakannya untuk berdakwah, baik itu di dalam penjara. Kalau kita keahlian yang kita gunakan itu, kepintaran yang kita miliki itu, seringkali kita gunakan bukan untuk berdakwah, bukan untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mencari keuntungan, dan tidak jarang kepintaran kita itu menyesatkan orang. Nabi Yusuf itu di penjara masih berdakwah
Karena dia punya keahlian sebagai pentakwil mimpi. Dia bisa menerjemahkan mimpinya. Di penjara masih berdakwah dia. Dari kisah yang kedua, dari keutamaan kisah Nabi Yusuf ini, semua keahlian yang Allah berikan kepada kita, gunakan itu untuk ladang dakwah, mengajak kepada kebaikan. Apapun profesinya, sebagai guru, misalnya sebagai pelayan masyarakat, sebagai DKM, sebagai RT, sebagai orang tua, sebagai ustaz, sebagai orang terkemuka. Jadi digunakan pemberian Allah yang dilebihkan atas sebagian orang lain itu untuk mengajak kepada kebaikan. Sebenarnya kita ini Pak berbeda posisi saja, ya. Tapi semuanya punya kelebihan masing-masing. Yakin nggak Bapak? Punya kelebihan masing-masing Pak. Bapak ini punya kelebihan di bidang ini punya kelebihan di bidang ini punya kelebihan di bidang ini. Nggak ada orang itu yang nggak punya kelebihan Pak. Plus nggak ada orang yang nggak punya kekurangan. Jadi gunakan kelebihan itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada orang lain. Itu intinya Pak. Jangan kekurangan yang ada pada orang lain dinaikkan lantaran kita ingin mendapatkan cara terhormat, tapi hal itu tidak baik. Ini yang menjadi masalah, yang disebut dengan menggunting dalam lipatan, menjegal kawan sendiri. Kita ingin menjadi orang terhormat, menjadi orang yang baik, menjelek-jelekan orang, kita saja yang lebih baik. Inilah yang tidak baik. Padahal Nabi Yusuf diajarkan oleh Allah di dalam penjara, kamu itu punya kelebihan Yusuf, berdakwahlah dalam penjara karena kamu bisa bertakwil mimpi. Ini kelebihan semua. Apalagi di sini profesinya beda-beda, masya Allah. Ini orang hebat semua sih. Ya. Yang ketiga, apa tukang apa Pak? Yang ketiga, kisah yang paling menarik dari kisah Yusuf ini, di mana mestinya saudara-saudara Nabi Yusuf ini kan udah ketahuan salah, kan meminta maaf itu dengan Yusuf. Karena dia udah salah, dan dibuang adiknya masuk ke dalam sumur dan mau dibunuh, dibuang begitu saja. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam ini sudah menjadi raja di Mesir, kumpul dengan saudara-saudaranya. Lantas saudara-saudaranya itu kan berat untuk meminta maaf dengan adiknya. Itu Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf. Kenapa itu Pak? Ini jadi keberatan, jadi masalah manusia. Banyak di antara kita ini merasa tua gitu Pak, jauh lebih terhormat walaupun kita salah. Ini penyakit Pak. Padahal kalau yang namanya minta maaf itu orang yang salah kepada orang yang tempat kita bersalah. Kan itu konsepnya. Tapi ini enggak, kita kadang-kadang punya ego sama dengan saudara-saudara Yusuf ini. Enggak mau dia meminta maaf kepada adiknya karena dia berpikir walaupun bagaimanapun raja, dia itu tetap adik saya. Wah, Pak. Ini penyakit lagi ya. Makanya luar biasa kisah Nabi Yusuf. Mestinya kalau kita salah, walaupun kita posisinya tua, masih tetap kita harus minta maaf dengan orang. Jangan karena kita punya pengaruh, jangan kita merasa pintar. Makanya kalau ngomong itu jangan sungkan-sungkan untuk maaf Pak, maaf ya, nggak apa-apa. Mau setinggi apapun sekolah kita nggak ada urusan. Biasa
di mana apabila kita bersabar terhadap sebuah cobaan yang Allah berikan, maka Allah akan ganti itu melebihi dari ekspektasi yang kita perkirakan. Artinya apa? Nabi Yusuf ini gak pernah punya mimpi, gak pernah diberitakan oleh Allah bahwa dia akan jadi raja di Mesir. Tapi berkat kesabarannya, ditinggal oleh ibu kandungnya, dimusuhi oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, jadi barang dagangan orang, tinggal kemudian di istana, dimasukkan ke dalam penjara, digoda oleh istri raja yang cantik jelita, kemudian lagi banyak cobaan-cobaan di situ, tapi dengan kesabaran itu tanpa diduga kalau Allah menghendaki lebih daripada yang dibayangkan oleh Nabi Yusuf sebelumnya. Artinya apa? Kalau seandainya ada cobaan yang mendera kehidupan kita, apakah itu masalah anak, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah orang yang gak senang dengan kita, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah amanah, sepanjang kita berada di garis yang benar, yakinlah Pak bahwa Allah akan mengganti semua rasa kesabaran kita itu dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Itu kunci. Tapi memang itu butuh waktu. Butuh waktu. Butuh kesabaran itu butuh waktu. Kenapa? Para nabi dan para rasul itu kan adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Gak ada manusia itu yang lebih dekat dengan Allah kecuali para nabi dan para rasul. Tapi kenapa semua nabi dan para rasul itu diuji oleh Allah dengan cobaan yang berlipat ganda? Apalagi yang masuk kategori ulul azmi itu, minar rasul itu ada 5 itu. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 itu Pak, ya Allah, ya Rabb, cobaan yang luar biasa. Tapi kedudukannya ya yang diberikan oleh Allah. Contoh Nabi Nuh. Apa yang Allah berikan kedudukan Nabi Nuh itu? Nabi Nuh itu adalah orang yang pertama yang dikaruniai oleh Allah sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan. Ayat. Jadi Rasul pertama itu Nabi Nuh. Dan dia langsung yang Allah instruksikan untuk membuat sesuatu yang langsung seperti kendaraan kapal. Kita jangan saya aja misalnya kata Pak RW. Pak RW ini pandai misalnya. Pak Ustadz, bikin ini Pak Ustadz, saya kasih kayak gini, ini contohnya, luar biasa senang saya. Coba. Apalagi ini Allah yang langsung instruksikan. Nuh, kamu buat perahu Nuh, bahannya dari kayu dan paku Nuh, buat seperti ini, tempatnya di sini, nanti kamu akan berlabuh di sini, yang naik ini jumlahnya ini Nuh, nanti sertakan orang sepasang Nuh, nanti kamu akan berlayar Nuh sampai ke Bukit Judi Nuh, anakmu akan ditinggalkan Nuh, istrimu akan ditinggalkan Nuh, dia bagian dari orang yang durhaka. Allah instruksikan langsung untuk berlayar. Istimewa itu. Nabi Musa langsung bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Istimewa lagi. Langsung ngomong dengan Allah. Tapi cobaan Nabi Musa itu luar biasa. Makanya ceritanya paling banyak di dalam Al-Quran itu. Karena Nabi Musa itu menghadapi umat yang sangat nyeleneh. Apa itu umat nyeleneh? Umat Yahudi. Nyeleneh. Yang ketiga Nabi Ibrahim, cobaannya luar biasa. Berpisah dari anak,
terpisah dari istri sampai 4 negara hijrah, kemudian tempat tinggalnya pun berpindah-pindah. Begitu sayangnya dengan anak, lama tak dapat anak, kemudian berdoa sampai 80 tahun baru dapat anak. Lahir anak disuruh mau disembelih, kemudian tinggal lagi berpisah. Tapi apa yang diberikan oleh Allah sampai sekarang? Nama Ibrahim itu disebut semua orang. Kita sholat tak pernah menyebut nama Ibrahim. Ada apa baca? Ada? Nabi Isa. Nabi Isa itu umurnya pendek, tapi lihat, cuma saja mereka itu salah dalam menghormati. Disebut orang palsu, termasuk kita ini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita enggak membeda-bedakan antara nabi itu. Ini nabi ini nabi ini enggak dibeda-bedakan, semuanya sama. Jadi orang Islam itu mengukur nabi itu sama, dimuliakan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW yang terakhir, yang masuk ulul azmi ini, bagaimana keistimewaan diberikan Allah? Cobaan yang besar itu bagaimana? Sekarang apa hasil? Termasuk kita ini hasil perjuangan Nabi Muhammad SAW atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya apa? Makin besar cobaan yang Allah berikan, maka semakin dekat kita akan merajut sebuah kesuksesan. Ingat ini. Semakin berat tantangan yang kita hadapi, maka kita akan menaik kelas tingkatannya. Jadi kalau kita ingin derajatnya makin tinggi, maka bersiaplah untuk menerima ujian dan cobaan, karena kedudukan yang terpuji itu selalu diiringi dengan ujian yang berat dan berat. Paham kira-kira? Mudah-mudahan Pak ya, kita semuanya bisa meneladani Nabi Yusuf alaihissalam ini. Yang pertama, selalu berbuat baik, termasuk dalam penjara dia masih tetap selalu berdakwah. Kemudian dia tidak pernah membenci keluarganya walaupun sudah menyakitinya. Kemudian dia bagian daripada orang yang sabar menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan kesabaran itu Allah angkat menjadi orang yang terpuji, menjadi raja di Mesir, dan yang terakhir adalah dia akan membantu keluarganya. Ingat. Jadi saudara-saudara Nabi anak Yakub itu kan diajarnya ke Mesir semua. Artinya kita ini Pak, kalau sukses jangan lupa dengan keluarga kita. Ya, nah, kalau sukses jangan lupa dengan keluarga kita. Ini banyak kitanya sombong. Mentang-mentang udah sukses gak ingat lagi dengan ibu, mentang sukses gak ingat lagi dengan saudara, mentang sudah bernama, sudah terkenal, lupa dengan yang di bawah. Itu kebanyakan kita. Nabi Yusuf enggak, sudah jadi raja, bapaknya, saudaranya yang jahat, diajaknya semua bersama. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.